TG 2021720002. Di sini saya mahasiswa PTG Angkatan 2 Universitas Negeri Jakarta. Saya akan melaksanakan praktek uji kinerja secara daring.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semua sudah siap mengikuti kegiatan belajar kita hari ini? Siap. Semua semangat? Siap, Bu. Semangat. Semangat? Semangat. Ya. Semangat. Ibu ingatkan untuk anak-anak selalu menjaga kesehatan ya dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Apa saja itu, Nak? Memakai masker, Ya. mencuci tangan, jaga jarak. Kita Dan menjaga jarak ya. Dan apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik anak-anak tetap di rumah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa agar kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ketua kelas, Ibu minta tolong pimpin doanya, Nak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Anissa. Anak-anak sudah mengisi absensinya di Google Classroom? Sudah, Bu. Oke, Ibu cek dulu ya. Ya, Bu. Ya, di sini baru 18 orang yang mengisi absensi. Siapa ya yang belum mengisi? Oh, ada Cindy dan Siti Rahma. Oke. Dan untuk yang hadir di room ini baru 15 siswa ya. Yang lainnya belum bisa hadir. Ya, semoga teman-teman yang lain bisa segera bergabung ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Baik, untuk hari ini pada mata pelajaran pembuatan busana kostumet, kita akan belajar tentang menganalisis desain bolero dan rompi. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu ya. Menurut kalian, bolero dan rompi itu dua busana yang sama atau berbeda ya? Sama. Bu. Ya, menurut kalian itu dua busana yang sama ya? Oke, Ya, Bu. untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk pada materi. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk kompetensi dasar 3.1, menganalisis rancangan bahan atau lab sheet, bolero atau rompi. Dan untuk tujuan pembelajaran, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian bolero dan rompi dengan teliti, mandiri, dan penuh rasa ingin tahu. Dan siswa dapat menganalisis desain bolero dan rompi dengan teliti, mandiri, dan penuh rasa ingin tahu. Baik, untuk penjelasan materi kita hari ini, silakan kalian simak tayangan video PowerPoint yang akan Ibu share screen berikut ini. Pertemuan kali ini, pada mata pelajaran pembuatan busana kostumet, kita akan belajar mengenai
bolero, dan rompi. Menurut kalian, bolero dan rompi itu sama atau tidak? Nah, bolero dan rompi sama-sama busana luar yang dikenakan di atas baju lain, atau sering kita sebut dengan outer atau pakaian luar. Berikut ini adalah ada gambar bolero dan gambar rompi. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Menurut kalian, yang manakah gambar bolero dan yang manakah gambar rompi? Bagaimana? Bingung ya? Nah, yang ini adalah bolero dan yang satunya adalah rompi. Apa itu bolero dan rompi? Coba kita lihat dulu ya. Pengertian untuk bolero. Bolero adalah semacam blus pendek tanpa kancing yang dikenakan di atas pakaian lain sampai pinggang atau beberapa sentimeter di atasnya. Bolero berbentuk seperti jaket pendek atau seolah-olah sebuah jaket yang panjangnya di atas pinggang dan mempunyai garis groove atau lengkung dari tengah depan hingga ke samping. Nah, untuk pengertian rompi, rompi memiliki banyak variasi mode. Panjang rompi dan pemilihan bahan disesuaikan dengan kesempatan pemakaian, baik untuk kesempatan kerja maupun pesta. Rompi merupakan outfit unisex yang bisa dikenakan pria atau wanita. Ciri-ciri bolero dan rompi. Yang pertama kita lihat dulu ciri-ciri bolero. Anak-anak bisa sambil melihat gambar yang ada di depan ini ya. Untuk ciri yang pertama, jaket pendek, panjangnya di atas pinggang. Untuk contoh gambar yang ada di sini, panjang boleronya di atas pinggang ya. Ciri yang kedua, mempunyai garis groove atau lengkung dari tengah depan hingga ke samping. Untuk garis groove itu letaknya ada di sini ya, di tengah muka hingga ke samping. Ciri yang ketiga, memakai hiasan bordir atau jumbai-jumbai. Ciri yang keempat, memakai lengan pendek atau panjang. Dan ciri yang kelima, tanpa menggunakan kancing. Untuk ciri-ciri rompi, yang pertama, atasan tanpa lengan. Nah, jadi rompi ini tidak menggunakan lengan ya. Ciri yang kedua, panjangnya di atas pinggang atau di bawah pinggang. Dan ciri yang ketiga, bukaan di bagian muka dengan kancing atau resleting. Dan yang terakhir, menggunakan saku dalam atau saku tempel. Jadi bisa terlihat ya perbedaan antara ciri-ciri rompi dan bolero. Untuk ciri-ciri bolero tadi menggunakan lengan, baik lengan panjang atau lengan pendek, sedangkan untuk ciri-ciri rompi tidak menggunakan lengan ya. Panjangnya pun untuk rompi bisa sampai di bawah pinggang, sedangkan bolero panjangnya hanya sebatas pinggang. Untuk fungsi bolero dan rompi, sama-sama sebagai pakaian luar atau outer pendek dan dikenakan dengan blus berkerah tinggi serta dipadukan dengan rok bawah ataupun celana. Selanjutnya kita masuk pada analisis desain bolero dan rompi. Pertama kita lihat dulu untuk desain bolero. Desain bolero bentuk garis dada bolero terbuka, sedangkan kerah yang bisa digunakan adalah kerah setali, baik yang tegak saja maupun kerah swirl atau setali yang digulung. Selain itu juga dapat menggunakan variasi kerah Shanghai, rebah, dan sebagainya.
Bolero dapat juga menggunakan lapisan mengikuti bentuk, serif mengelilingi leher, melalui belahan TM sampai ke lem, maupun berbagai variasi kerah. Selanjutnya untuk desain rompi, biasanya tanpa lengan, menggunakan saku fes atau saku tempel, bisa berkerah atau tanpa kerah. Sekarang kita akan melihat bahan utama untuk bolero dan rompi. Yang pertama ada katun atau batik, bisa sambil dilihat ya contoh gambar di sini. Bolero dan rompi dari bahan katun atau batik ini dapat digunakan untuk kesempatan formal. Yang kedua ada brokat, tile, organdi, sifon. Bolero dan rompi dari bahan ini dapat digunakan untuk kesempatan pesta. Selanjutnya, bolero dan rompi dapat juga dibuat dari bahan denim. Bolero dan rompi dari bahan denim ini dapat digunakan untuk kesempatan santai atau casual. Untuk bahan yang keempat, ada kulit atau oskar. Bolero dari bahan kulit atau oskar ini dapat digunakan untuk kesempatan santai ataupun casual. Untuk bahan penunjang bolero dan rompi, dapat menggunakan kain furing, berfungsi untuk lapisan dalam bolero atau rompi sebagai bahan furing atau lining. Kemudian ada tricot. Tricot ini berfungsi untuk melapisi bahan utama agar kelihatan lebih tegas teksturnya. Dan yang ketiga, renda atau garnitur busana yang biasa digunakan sebagai hiasan pada bolero dan rompi. Selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam menganalisis desain bolero dan rompi. Ini nanti akan kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD. Nanti kalian akan menganalisis desain bolero dan rompi. Hal apa saja yang perlu kalian cermati? Yang pertama adalah bahan apa yang digunakan dalam desain tersebut. Kemudian desain tersebut cocok digunakan untuk kesempatan apa? Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian kerah atau garis leher apa yang digunakan? Berlengan panjang, pendek atau tanpa lengan. Kemudian panjang bolero atau rompi sampai batas pinggang, di bawah pinggang atau sampai batas lutut. Kemudian saku yang digunakan, jenis saku apa? Selanjutnya hiasan yang digunakan. Kemudian yang terakhir, bukaan menggunakan kancing atau resleting atau tanpa keduanya. Anak-anak, demikianlah materi bolero dan rompi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Baik anak-anak, untuk menambah wawasan kalian pada materi ini, silakan kalian masuk Google Classroom. Di situ ada LKPD menganalisis desain bolero dan rompi. Seperti ini ya, sudah terlihat? Sudah terlihat belum, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, silakan kalian nanti tuliskan di kertas dengan mengamati LKPD ini. Di sini ada dua desain, yaitu ada desain bolero dan desain rompi. Silakan kalian analisis sesuai materi yang sudah Ibu berikan tadi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu.
Tadi untuk menganalisis desain kita perlu mencermati apa saja, Nak? Bahan apa yang digunakan? Ya. Kemudian? Desain Desain tersebut cocok digunakan untuk Akan apa? Ya. Kemudian? atau garis leher apa yang digunakan, Ya. berlengan panjang, berlengan pendek, panjang, pendek atau tanpa lengan, Ya. panjangnya sampai batas pinggang, di bawah pinggang Atau atau sampai batas lutut. Iya, jadi saku yang digunakan jenis saku apa? ya, ada lagi? biasanya Hiasan yang digunakan Digunakan bukaan menggunakan kancing atau resleting atau tanpa keduanya. tanpa keduanya. Ya, jadi nanti ada 8 poin yang harus kalian amati sesuai dengan desain yang ada di sini ya. Misalkan menggunakan kerah apa, panjangnya. Silakan sesuaikan dengan analisis yang sudah Ibu jelaskan tadi pada materi PowerPoint. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Baik anak-anak, semua sudah menyelesaikan LKPD-nya dengan baik ya. Coba sekarang kita bahas hasil analisis yang telah kalian lakukan tadi. Silakan siapa yang mau menyampaikan hasil analisisnya? saya Bu. Ya, silakan. Menganalisis Bolero. Ya, Jenis Bolero tanpa kerah dan bukaan di bagian muka tanpa menggunakan kancing. ya, Kesempatan pakai Bolero untuk kesempatan pesta, bahan dari brokat. ya. Memakai lengan panjang. Panjang Bolero di atas pinggang. Iya. Gimana? Tadi semua menjawab seperti itu juga? Iya. Ya, Bu. Iya. Untuk analisis yang kedua, siapa yang mau menyampaikan? Saya Bu, Ya, silakan Evi. menganalisis busana rompi, jenis rompi untuk kesempatan semi formal, bahan katun, Ya, ufet, panjang rompi 10 cm di bawah pinggang, ya. menggunakan kebukaan di bagian muka, menggunakan kancing. Iya, benar ya? Tadi semua sudah menjawab seperti itu juga kan? Iya. Iya. Ya, Bu. Oke. Tadi sudah kita membahas hasil analisis LKPD-nya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kita tadi dan LKPD yang sudah kita bahas tadi? Ada, Bu. Oh ya, silakan, Sulis. Apa perbedaan rompi untuk pria dan wanita? Kalau dilihat dari pengertiannya tadi ya, rompi merupakan outfit unisex yang bisa dikenakan pria atau wanita. Nah, di situ udah bisa terlihat ya kalau rompi ini bisa pria, bisa wanita yang mengenakan. Kalau untuk perbedaannya mungkin hanya dari desain dan bahannya saja. Memang pada awalnya rompi ini lebih sering digunakan oleh pria, namun seiring berjalannya waktu, rompi juga digunakan oleh wanita. Nah, rompi pada wanita ini menyerupai blazer yang tanpa menggunakan lengan dan dipakai sebagai pelengkap saja ya, pelengkap busana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya lagi? Enggak ada, Bu. Ya, baik. Jika tidak ada yang bertanya lagi, berarti semua sudah paham ya dengan materi kali ini? Paham. Bu. Ya. Baiklah, kita telah sampai pada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu minta tolong siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan kita pada materi hari ini?
Saya, Bu. Ya, silakan Eka. Kesimpulannya adalah untuk rompi memiliki variasi mode, panjang dan pilihan bahan disesuaikan dengan kesempatan pemakaian, baik untuk kerja maupun pesta. Untuk bolero, umumnya dikenakan wanita dengan panjang sampai dada atau pinggang, memiliki belahan bundar atau bulat pada badan muka, berkerah atau garis leher dan berlengan. Iya. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan materi hari ini? Saya, Bu. Ayo, silakan. Bahan utama bolero dan rompi yaitu katun atau batik, brokat, sifon organdi, tile, denim, kulit atau oskar. Bahan penunjang, kain puring, trikot, hiasan bisa berupa renda, dan lain sebagainya. Dalam menganalisa desain, kita perlu cermati dan teliti kaitannya dengan beberapa hal, di antaranya bahan apa yang digunakan dalam desain tersebut, desain tersebut digunakan untuk kesempatan apa, kerah atau garis leher apa yang digunakan, berlengan panjang pendek atau tanpa lengan, panjang bolero sampai batas pinggang, di bawah pinggang atau sampai batas lutut. Saku yang digunakan jenis apa, hiasan yang digunakan, bukaan menggunakan kancing atau resleting atau tanpa keduanya. Iya, itu tadi kesimpulan yang disampaikan teman-teman kalian. Baik, karena kalian telah dapat menyimpulkan materi kita hari ini, untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan evaluasi yang telah Ibu share di Google Classroom. Ini evaluasinya. Silakan dikerjakan, ada 10 soal. Masing-masing soal 1 poin. Jadi jika benar semua akan mendapatkan 10 poin. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Baik, Bu. Semua sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah, Bu. Baik, kita telah sampai pada akhir kegiatan belajar hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi pembuatan rancangan bahan atau lab sheet, bolero, dan rompi. Anak-anak silakan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan rancangan bahan, bolero, dan rompi. Iya, Bu. Ya, Bu. Siap. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang sudah kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan... Nggak usah pakai Nggak usah. video. Ulang ya. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang sudah kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Anissa. Baik anak-anak, demikian kegiatan belajar kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.